sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya, diproduksi oleh Haravana Records. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Aku sudah berhasil menguasai 3 buah ilmu kadikjayaan yang paling tinggi. Intisari dari ketiganya sudah aku kuasai. Intisari ajian serat jiwa, intisari ajian waringin sungsang, dan intisari ilmu lampah lumpuh. Dan sekarang, ketiga intisari itu akan aku gabungkan sekaligus. Hirat! Dan alangkah mengerikan, bumi berguncang seperti terjadi gempa bumi. Sekarang siapa yang akan bisa menandingi Lasmini? Akulah sekarang tokoh nomor 1 di kolong jagat. Semua tokoh-tokoh rimba persilatan kelas 1, semuanya harus bertekuk lutut kepadaku. Lasmini, si kembang Gunung Lawu, juga Brahma. Ya, Raja Agung Brahma Kumbara harus bertekuk lutut kepadaku. Wah, kau akan merajai rimba persilatan, Lasmini. Ya, sepanjang hidupku, aku selalu menderita. Tidak pernah aku mengenyam kepuasan hidup, karena tidak pernah jadi orang nomor 1. Tapi sekarang, aku sudah bisa jadi orang yang nomor 1. Semua harus mengakui itu. Semua harus mengakui Lasmini. Lasmini nomor 1. Itulah Gunung Sabah. Puncaknya sudah kelihatan. Ada apa di sana? Di sana ada guru besar padepokan Gunung Sabah, yaitu Panembahan Pasupati. Kau akan menentang dia? Ya. Kenapa yang kau tentang pertama-tama Panembahan Pasupati? Apakah dia seorang tokoh nomor 1? Ya. Dialah yang menciptakan ajian waringin sungsang, sebuah ilmu kadikjayaan yang tiada tara, yang bisa mengalahkan ajian serat jiwa. Oh, benarkah? Ya. Murid utama Panembahan Pasupati yang bernama Kijara berhasil mengalahkan Brahma dengan ajian waringin sungsang. Jadi bisa diukur betapa tingginya ilmu Panembahan Pasupati, gurunya Kijara itu. Tapi dengan begitu, kau menanamkan bibit permusuhan dengan perguruan Padepokan Gunung Sabah. Kalau Panembahan Pasupati sampai celaka, murid-muridnya tentu akan menuntut balas. Aku tidak peduli. Kalau mereka dendam, akan aku ladeni. Iya, terserah kau. Guru, sebaiknya kita bercocok tanam secara tumpang sari. Ya, itu sangat baik. Sebab setiap jengkal tanah dapat dimanfaatkan secara penuh. Guru, ya. Kakang Kijara dan Lugina berada di mana sekarang? Di Gunung Gede. Di Gunung Gede? Ya. Apakah mereka di sana mendirikan perguruan atau memperdalam ilmu untuk membalas kekalahannya kepada Brahma? Kalau Kijara dan Lugirna berniat untuk membalas dendam kepada Brahma, aku sendiri yang akan menghajar mereka. Ya, guru benar. Sebab Kijara dan Lugina yang salah. Sehingga mereka harus menerima hukuman. Iya. Mengasingkan diri ke sebuah gunung yang sunyi dan terpencil. Iya. Oh, ada apa itu, Guru? Pohon besar itu roboh, tumbang ke tanah. Kita kedatangan tamu. Tamu? Guru. Ada apa, Guru? Tenang murid-muridku, tenang. Kita hanya kedatangan tamu. Kenapa tamu itu tidak sopan? Datang bukannya unjuk salam, melainkan membuat kerusakan dan keributan, merobohkan pohon-pohon besar. Tenanglah, kita tunggu siapa yang datang. Panembahan Pasupati! Nah, itu tamunya sudah datang. Oh, perempuan. Cantik lagi. Pakaiannya merah-merah, menyala. Selamat datang di Gunung Sabah, Nona yang ramah tamah. Gunung Sabah ini harus dikosongkan. Dikosongkan? Ya,
Kalian harus pergi semuanya, sebab aku akan tinggal di sini. Nona yang gagah. Lasmini. Namaku Lasmini. Nona Lasmini yang gagah. Kenapa kami diusir? Sudah aku katakan, aku akan tinggal di sini. Kalau sekedar mau tinggal di sini, amat mudah. Tinggal di sini bersama kami. Atau Nona boleh memilih tempat lainnya, sebab Gunung Sabah ini cukup luas. Masih bisa menampung penduduk dalam jumlah yang banyak. Baik, kau dan murid-muridmu itu boleh tetap tinggal di sini. Tapi harus tunduk kepadaku. Kau, Panembahan Pasupati, kau jadi pelayanku. Dan murid-murid kau jadi budak aku. Tenang murid-muridku. Nona Lasmini. Di balik semua yang Nona katakan itu, saya menangkap sebuah maksud. Yaitu Nona bermaksud akan membuat kekacauan di padepokan kami ini. Bagus. Kau ternyata seorang Panembahan yang memiliki otak yang cerdas. Dapat dengan cepat menangkap maksudku. Bila demikian, dengan sangat terpaksa, saya atas nama pimpinan Padepokan Gunung Sabah menolak mentah-mentah kehendak Nona itu. Juga, saya tidak mengizinkan Nona untuk tinggal di wilayah Gunung Sabah ini. Baik, kau menolak. Aku memaksa. Nah, kau mau apa? Nona menghina guru kami. Rupamu cantik, badanmu bagus, pakaianmu mentereng. Sayang, otakmu miring. Laksadewa! Ya. Aku malas mengotori tanganku dengan kroco-kroco macam tikus sawah seperti itu. Bereskan semuanya. Baik. Murid-murid perguruan Gunung Sabah yang hebat-hebat. Mari kita bermain-main. Ternyata perempuan sinting itu membawa teman. Seorang laki-laki, berbadan kekar, wajahnya angker, suaranya mantap, dan sinar matanya menakutkan. Hebat sekali orang itu. Dikeroyok oleh murid-muridku yang rata-rata memiliki kepandaian besar. Sedikit pun tidak terdesak. Bahkan dapat menyerang dengan cepat. Mengapa pertarungan itu bergeser terus? Menjauhi tempat ini. Dan bukan murid-muridku yang menyebabkan bergesernya pertarungan itu. Tapi orang itu. Raksa Dewa yang memancing murid-muridku untuk menggeser tempat pertarungan. Apa maksudnya? Maksudnya, agar kita dapat bertarung dengan leluasa. Lasmini. Murid-muridmu terpancing untuk bertarung menjauhi tempat ini. Temanku, Raksa Dewa, memang sengaja berbuat begitu. Supaya kita bisa bertarung dengan bebas tanpa diganggu oleh kroco-kroco itu. Perempuan perusuh. Panembahan Pasupati. Sudah saatnya kau mengakui aku sebagai tokoh rimba persilatan nomor 1. Ya, kau nomor 1. Nah, beres bukan? Tidak ada masalah lain, bukan? Sebab aku sudah mengakui bahwa kau nomor 1. Berdebah! Panembahan tua bangka! Kau menghina aku! Meremehkan aku! Tidak, sama sekali tidak. Kau memang hebat dan pantas menjadi tokoh nomor 1. Kau bicara seenaknya. Seperti memberikan kue jajan kepada anak kecil yang menangis, merengek-rengek. Loh, kau minta diakui sebagai tokoh nomor 1. Ya, aku mengakuinya. Selesai, bukan? Baik, kalau kau mengakuinya. Duduk, bersimpuh di tanah, dan menyembah aku. Cepat, kau harus menyembah aku. Untuk mengakui kehebatan orang lain, tidak harus dengan menyembahnya, bukan? Tidak, kau harus menyembah aku. Jago nomor 1 tidak pernah memaksakan kehendak. Seperti Brahma Kumbara. Dia tidak pernah memaksakan kehendak supaya semua orang mengakui dia tokoh nomor 1. Tapi semua orang tanpa disuruh mengakui Brahma sebagai tokoh nomor 1. Nah, seperti itulah seharusnya setiap tokoh bersikap. Aku bukan Brahma. Lasmini adalah Lasmini. Inilah caraku. Cepat, kau menyembah aku. Atau aku pecahkan kepalamu. Papo. Kau sudah melewati batas, Lasmini. Baiklah, aku minta bukti. Nah, kenapa tidak dari tadi kau ngomong begitu? Pakai putar-putar, ngomong ke sana kemari. Bersiaplah Panembahan Pasupati. Hari ini, kedudukan kau sebagai tokoh kelas 1 runtuh.
oleh aku, Lasmini. Hias! Cukup, Pasupati. Pertarungan tangan kosong tidak perlu diperpanjang. Sebab hanyalah merupakan basa-basi belaka. Sekarang, mari kita tingkatkan dengan penggunaan senjata. Silahkan. Aku tidak peduli apakah kau punya senjata atau tidak. Tapi aku akan menyerang kau dengan lontaran bunga anggrek jingga. Silahkan. Tahanlah jurus kembang 1000. Cian! Hebat. Dia bisa berjumpalitan di udara. Seranganku semuanya lolos. Tak satu pun bunga anggrek mengenai tubuhnya. Kenapa berhenti? Hah? Apakah bunga anggrek jingga itu sudah habis? Kau memang hebat, Panembahan Pasupati. Dengan gemilang kau menjinakkan jurus kembang 1000 yang paling aku banggakan. 40 buah bunga anggrek jingga yang aku berondongkan pada kau, tak satu pun yang kena. Bahkan sebagian besar kau tangkap dengan tangan kosong. Hebat. Kau benar-benar hebat. Tidak semuanya lolos, Lasmini. Lihat bajuku dan celanaku ini. Robek 3 tempat. Tak ada artinya. Cuma pakaian yang robek. Tapi kulit tubuhmu tak tersentuh sedikit pun. Marilah, kita tingkatkan terus pertarungan kita ini. Silahkan. Nah, aku akan mempergunakan ajian serat jiwa. Ajian serat jiwa. Oh, kau terkejut? Tapi, ya, aku tidak heran. Sebab buku ajian serat jiwa ada di mana-mana. Sehingga semua orang, siapa saja, bisa mempelajarinya. Nah, bersiaplah. Dia benar-benar menguasai ajian serat jiwa. Aku bisa celaka. Terpaksa aku harus mempergunakan ajian Waringin Sungsang. Wah! Sudah aku duga, kau pasti akan mempergunakan ajian Waringin Sungsang. Sebab ajian Waringin Sungsang sedikit lebih tinggi dari ajian serat jiwa, sehingga kau selamat. Tapi kau tentu juga heran, mengapa aku tidak roboh? Ya, seharusnya kau roboh. Atau paling tidak, kau terduduk lemas. Tapi tidak. Hebat sekali kau, Nona. Tidak perlu kau tahu kenapa aku tidak roboh. Dan sekarang, karena kau juga tidak roboh oleh ajian serat jiwa, maka aku akan mempergunakan ajian Waringin Sungsang. Kau bisa ajian Waringin Sungsang? Kau terkejut lagi. Sudahlah, kau tidak perlu tahu dari mana aku bisa menguasai ajian Waringin Sungsang. Bohong. Aku tidak percaya. Kau hanya menggertakku saja. Mari kita buktikan. Cobalah, aku ingin tahu. Benar. Dia bisa. Dia bisa. Bahaya. Sekali lagi aku harus mengerahkan ajian Waringin Sungsang. Ajian Waringin Sungsang melawan ajian Waringin Sungsang. Gila, aku terdorong ke belakang beberapa langkah dan sempoyongan. Aku terseok-seok dan hampir roboh. Hebat sekali Panembahan Pasupati itu. Aku adalah orang yang paling sempurna menguasai ajian Waringin Sungsang. Siapapun yang bisa menguasai ajian Waringin Sungsang, seperti Kijara dan Lugina yang hampir sempurna, tidak akan bisa menjatuhkan aku. Tapi Lasmini, dia bisa mendorong aku. Aku terdorong beberapa langkah ke belakang, dan aku limbung semboyongan. Kau hebat Panembahan Pasupati. Kau juga hebat, Lasmini. Bisa mengimbangi aku dalam penguasaan ajian Waringin Sungsang. Karena kau tidak roboh, yang berarti kita masih seimbang. Maka sekarang aku akan mempergunakan ilmu lampah lumpuh.
ilmu lampah lumpuh. Kau terkejut lagi. Sudah aku katakan, akulah tokoh nomor 1. Maka aku dapat menguasai 3 buah ilmu kadikjayaan tingkat tertinggi. Perempuan apakah dia itu? Dia benar-benar membuktikan ucapannya yang ternyata dapat menguasai ilmu lampah lumpuh. Ilmu pemungkasku adalah ajian Waringin Sungsang. Apa boleh buat? Aku akan tetap mempergunakan ajian Waringin Sungsang. Wah! Ya. Wah! Wah! Selamat. Parah. Dia tidak lumpuh, tapi berdiri tegak dan segar bugar. Lasmini, waktu Ki Jara dikalahkan oleh Brahma, saat itu Ki Jara mempergunakan ajian Waringin Sungsang. Dan Brahma mempergunakan ilmu lampah lumpuh. Lantas Ki Jara kalah dan lumpuh. Karena Ki Jara jiwanya sedang kotor. Dia menyimpan rasa dendam dan benci kepada kerajaan Madangkara yang dianggapnya sebagai penyebab runtuhnya kerajaan Kuntala, tanah air Ki Jara. Tapi sekarang aku sama sekali tidak punya perasaan apa-apa. Jiwaku bersih terhadapmu. Maka ilmu lampah lumpuh yang kau tempelkan kepadaku melalui kedua tanganmu yang menempel pada pundakku tidak akan membuat aku lumpuh. Baik. Baik, Panembahan Pasupati. 3 buah ilmu kadikjayaan tingkat tinggi. Tidak ada yang bisa menjatuhkan kau. Kau tidak bisa dikalahkan oleh ajian Serat Jiwa, ajian Waringin Sungsang, dan ilmu lampah lumpuh. Sekarang yang terakhir. Terimalah ilmu Sinar Dewata. Silahkan. Ilmu Sinar Dewata adalah ilmuku yang terakhir. Kalau kau tetap tidak roboh, maka aku akan berlutut dan menyembahmu. Silahkan. Oh, kau tetap tenang. Tapi aku ingin tahu, apakah kau akan tetap tenang kalau mendengar isi ilmu Sinar Dewata adalah gabungan ajian Serat Jiwa, ajian Waringin Sungsang, dan ilmu lampah lumpuh? Nah, kau terkejut dan pucat. Aku tidak percaya kau bisa melebur 3 buah ilmu kedikjayaan itu. Mari kita buktikan. Aku mendengar suara yang sangat mengerikan. Bulu rombakku berdiri dan jantungku bergetar hebat. Apakah benar dia berhasil melebur 3 ilmu kedikjayaan tingkat tertinggi itu? Bagaimanapun juga, aku harus waspada. Baik, aku akan mengerahkan ajian Waringin Sungsang, kemudian bersepedi. Tidak apa-apa. Dia masih berdiri tegak. Nah, dia roboh perlahan-lahan. Duduk bersila, lalu rebah, tergeletak di tanah. Apakah dia hanya pingsan atau mati? Coba aku periksa. Mati. Oh, dia mati. Tubuhnya dingin dan kaku. Denyut jantungnya sama sekali tidak berdenyut lagi. Aku berhasil mengalahkan Panembahan Pasupati yang sakti, tokoh utama rimba persilatan yang disegani. Lasmini! Laksadewa! Panembahan Pasupati terbujur kaku di tanah. Apakah... Iya, aku berhasil mengalahkannya. Hebat! Mana murid-murid padepokan itu? Semuanya sudah menyerah. Oh ya? Sesuai dengan pesanmu, bahwa murid-murid Panembahan Pasupati tidak boleh dibunuh 1 orang pun. Maka aku hanya membuat mereka tidak berdaya saja. Tidak 1 pun yang mati, semuanya hidup. Bagus. Panggil semuanya ke sini. Baik. Lalu kalian sudah meninggal. Karena
memang demikianlah hukum rimba persilatan. Setiap tokoh utama rimba persilatan yang menyandang gelar nomor 1, benteng dirinya sangat berat. Karena suatu saat harus mempertaruhkan jiwanya untuk menghadapi tokoh utama lainnya. Nah, guru kalian, Panembahan Pasupati, sudah membuktikan bahwa dia memang tokoh utama yang sakti mandraguna. Uruslah jenazahnya baik-baik. Dikuburkan sebagaimana mestinya. Aku segera pergi. Mari Laksadewa, kita kembali ke Gunung Lawu. Ya. Guru Panembahan. Lasmini, kau nampak sedih menyaksikan murid-murid Panembahan Pasupati menangisi jenazahnya. Bagaimanapun juga, aku seorang perempuan. Perasaan halusku sebagai perempuan tetap akan muncul bila mana menemui sebuah peristiwa yang mengharukan. Ya. Semenjak kecil, aku ditinggalkan ibuku yang meninggal karena sakit parah. Ketika aku berumur 10 tahun, aku menjerit-jerit, menangis terseduh-seduh, meratapi ayahku yang mati, dibunuh oleh gerombolan perampok. Semenjak itu, aku bersumpah untuk menjadi orang yang paling dikjaya. Keinginan itu terus menggebu-gebu sampai sekarang. Dan aku rasa akan terus begitu. Tidak akan berhenti sampai aku mati. Menyenangkan juga melihat kau berbicara tentang kesedihan. Ya, ketika aku dewasa, menjadi gadis yang mekar, aku berhasil menjadi pendekar yang memiliki kepandaian silat cukup tinggi. Aku ahli bermain pedang. Maka mulailah aku menumpas orang-orang jahat. Gerombolan perampok yang membunuh ayahku, aku tumpas sampai habis. Selanjutnya aku mengembara, menumpas kejahatan, menegakkan keadilan dan kebenaran. Tapi untung tak dapat diraih. Malang tak dapat ditolak. Perjalanan hidupku menghendaki lain. Aku mengalami goncangan jiwa sampai terjerumus ke lembah hitam. Aku merayap-rayap di dasar lumpur yang hina dina. Aku meratap. Aku mengumpat. Aku mengutuk. Sampai kemudian aku bangkit. Dendam kesumat menyala-nyala di dalam diriku. Dendam kepada siapa? Kepada kehidupan. Aku bersumpah lagi bahwa aku harus jadi orang nomor 1. Semua orang harus mengakui bahwa aku adalah tokoh nomor 1. Dan jalan untuk itu ada, meskipun tidak wajar. Maka ketika aku berhadapan dengan Panembahan Pasupati, sebenarnya aku tidak sampai hati harus membinasakan dia. Tapi tuntutan nuraniku yang mengharuskan dia tunduk kepadaku. Maka aku berbuat. Dan tewaslah Panembahan Pasupati yang arif dan bijaksana itu. Bila demikian, seharusnya tidak kau bunuh. Cukup dibuat tidak berdaya saja, Lasmini. Aku pun sebenarnya berniat demikian. Tapi dia terlalu sakti. Oleh intisari ajian Serat Jiwa, tidak roboh. Oleh intisari ajian Waringin Sungsang, juga tidak. Oleh intisari ilmu Lampah Lumpuh, tetap tegar. Terpaksa aku gempur dia dengan gabungan intisari ketiganya. Ya, dia tewas.